sekali. Iya. Masih penasaran saya ini soal perempuan. Ya. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa dukungan keuangan mikro yang Anda berikan selama ini yang sudah jalan itu kepada 45.000 perempuan. Iya. Kenapa harus perempuan? Sebelum saya jawab, kami punya 3 aksioma. Apa itu? Jadi kalau aksioma ini mungkin kalau guru matematik kita mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik, itu jangan ditanya kenapa. Karena itu namanya aksioma. Jadi nggak usah diusut, nggak usah diusut. Oke. Lihat sama kami 3. Apa itu? Perempuan lebih jujur daripada laki-laki. Nah, pertanyaan saya, Anda ini laki atau perempuan? Diragukan. Baik, untuk sementara nggak perlu dipertanyakan ya? Iya. Terus kedua? Yang kedua, orang miskin lebih jujur daripada orang kaya. Ketiga, orang desa lebih jujur daripada orang kota. Ini 3 Tangan tua ini. Oh, pancen desa. Oke. Perempuan lebih jujur dari laki-laki. Daripada laki-laki ya. Orang miskin lebih jujur daripada orang kaya. Orang desa lebih jujur daripada orang kota. Ya. Aksioma itu yang Anda pegang dalam menjalankan organisasi. Ya. Itu sebabnya Anda lebih mempercayakan bantuan keuangan ini kepada kaum perempuan. Ya. Apakah Anda sudah pernah coba untuk membantu kaum lelaki? Sebelumnya secara kecil-kecilan pernah sebelum tahun 99. Lalu apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah lebih banyak yang tidak kembali. Memang laki-laki nggak ada yang benar. Iya, kali ini saya percaya itu. Oke. Terus kemudian apa prinsip yang Anda terapkan ketika Anda menjalankan microfinance ini? Adakah aturan-aturan, prinsip-prinsip yang Anda jaga? Kita kan punya 4 prinsip. Apa itu? Tidak butuh jaminan maupun penjamin. Jadi kalau ada perempuan di desa yang membutuhkan dukungan pendanaan, misalnya atau dukungan ekonomi, itu tidak perlu jaminan maupun penjamin. Nilainya berapa sih? Nilai bantuannya atau dukungannya? Pada tahun awal Januari 2000 kita start dengan Rp500.000. Itu namanya Setiap orang 500. Maksimal pinjaman umum pertama. Tapi sejak 2013 karena situasi ekonomi sekarang sudah naik menjadi 1 juta untuk perdana. Kalau dia taat membayar kembali, dia boleh pinjam lebih besar lagi nggak? Naik 500. Oh, jadi setiap tahap kalau dia sudah lunas, dia boleh naikkan jadi 500. Berarti 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, sampai maksimalnya berapa? 5 juta. Oh, jadi satu orang boleh minjem 5 juta melalui tahapan ini. Oke. Dia tidak bisa langsung, dia harus melalui. Uangnya ada itu ya. Tahun 2002 kita mendapat dukungan dari Grameen Trust. Oh, jadi setelah mereka melihat, maka mereka dapat dukungan. Karena jujur aja saya sampai dengan tahun 2002 sebelum dikunjungi oleh pihak Grameen Trust dari Bangladesh itu, saya sendiri, dosa saya adalah saya sendiri nggak yakin dengan yang saya lakukan ini. Padahal pada tahun 2000 itu tingkat pengembalian itu 98,2%. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, ini membuktikan aksioma kedua. Orang miskin lebih jujur. Jadi dikembalikanlah uang pinjaman itu ya. Walaupun sebenarnya kalau nggak kembali tidak bisa kita tuntut. Tapi toh dikembalikan. Alhamdulillah dikembalikan. Nah, kemudian tadi Anda sebutkan bahwa kalau yang meminjam ini meninggal, itu tidak kemudian anaknya atau ahli warisnya harus menanggung beban utang itu. Tidak, kecuali ada anaknya yang perempuan ingin melanjutkan usaha ibunya. Dia boleh, ya istilah kerennya take over. Ya, walaupun di desa gagal betul ya. Serumit apa untuk meminjam ini? Prosesnya, administrasinya, apa nunggu panjang atau harus isi KTP miskin dan lain-lain atau gimana? Tadi kan prinsip kita pertama tidak butuh jaminan maupun penjamin. Prinsip
kita yang kedua itu diputihkan sisa pinjaman kalau meninggal dunia. Prinsip ketiga, tidak boleh ada gugatan hukum. Prinsip keempat adalah administrasinya sangat sederhana. Jadi mereka cukup memberitahukan berapa dia mau pinjaman, kemudian ditandatangani oleh kawan-kawannya dalam satu kumpulan. Kita menyebutnya kumpulan, terdiri atas 4 sampai 7 perempuan. Ini berapa lama Anda sudah jalankan? 99 sampai sekarang. Jadi sudah masuk tahun ke-16. Iya, bisa dibilang cukup lama itu ya. Apakah sudah terlihat ada indikasi meningkatnya kesejahteraan warga di desa dengan gerakan yang Anda lakukan ini? Kita punya 10 indikator untuk menyatakan mereka tidak miskin lagi. Apa itu? Bahwa atap rumah mereka itu sudah terbuat dari seng, kalau dulunya belum seng, atau dari atap rumah tapi tidak bocor. Kemudian indikator-indikator lainnya, anak-anaknya yang di atas usia 6 tahun bersekolah. Kemudian mereka bisa punya pakaian yang terpisah. Jadi anaknya ini kalau pulang sekolah ganti baju untuk main. Ya. Sebelumnya umumnya itu kalau dia pulang dari sekolah ya itu juga paling-paling yang disuruh buka ibunya bajunya. Jadi telanjang dada. Telanjang dada. Jadi celananya masih celana merah. Itulah beberapa indikator dan mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan. Sekarang kita makin terbantu karena ada BPJS, jadi mereka tidak khawatir lagi. Itu juga salah satu indikator kita. Kemudian mereka punya tabungan minimal 600.000. Oh, sekarang sudah menabung malah ya? Ya, itu yang mengejutkan kita. Tadinya meminjam, ya, sekarang sudah bisa mengembalikan dalam bentuk tabungan. Tabungan, karena mereka itu kan kita bebaskan menabung. Mereka kan tanya sama kita, kalau kami nabung, boleh berapa? Boleh berapa aja? 2.000 boleh, 3.000 boleh, 10.000 boleh. Kita tawarkan, kenapa nggak menabung ke bank? Dia bilang kalau kita tabung ke bank, kita letakkan 100.000, setelah setahun tinggal bukunya. Ya, tergerus oleh bunga ya. Nah, kembali lagi tujuan Anda pertama kali itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Iya. Sesudah perekonomian Anda bereskan, tanda kutip ya, ini menjadi lebih baik. Iya. Lalu tujuan utama ini tercapai atau tidak? Yaitu bagaimana kesehatan masyarakat juga meningkat. Ya, sebagai catatan Bung Andi, 54% dari 45.000 tadi sudah keluar dari kemiskinan dengan 10 indikator. Jadi kalau mereka keluar dari kemiskinan itu, saya tadi lupa katakan, salah satu indikatornya juga mereka punya WC yang higienis. Jadi otomatis derajat kesehatan mereka meningkat. Lantai rumahnya juga kan tadinya biasanya tanah, sekarang di semen. Jadi berarti tingkat terhadap penyakit menularnya menjadi lebih rendah. Tingkat jadi secara tidak langsung itu sebenarnya sudah meningkatkan tingkat kesehatan mereka ya. Baik, saya dengar tadi di dalam rekaman bahwa Anda juga punya kepedulian untuk bidang pendidikan. Iya. Apa rencana ke depan Anda? Sebenarnya sekarang yang sedang kami lakukan itu namanya program masyarakat membaca. Jadi sekarang kami sudah punya 4 perpustakaan desa, di mana anak-anak bisa membaca, bisa meminjam buku. Kemudian juga sekarang sudah dilengkapi dengan komputer multimedia dan akses internet. Tapi jangan bayangkan banyak. Paling-paling satu perpustakaan ada 6 komputernya itu dan buku-buku. Baik. Setelah ini ditayangkan dan banyak orang kemudian terinspirasi ingin mengikuti jejak Anda, apa prinsip yang harus mereka pegang agar tidak gagal? Keberpihakan bukan? Ya itu saja. Ini soal keberpihakan aja. Apa yang Anda maksud dengan keberpihakan? Ketika kita menyatakan kita berpihak pada mereka-mereka yang teralienasi, maka kita nggak pernah merasa lelah dan kita nggak pernah merasa rugi. Jadi kalau kita sudah memutuskan keberpihakan kita kemana, ya itulah dia yang harus kita lakukan. Itu sebabnya maka banyak yang pikir, kenapa saya tidak tinggalkan aja praktek dokter gitu, kenapa nggak aktif, ini kan sibuk ini. Tapi saya bilang kalau dengan adanya itu, saya tidak hanya menerima dukungan dari yang lain, tapi saya menjadi bagian dari dukungan itu. Baik. Ya, kita berikan aplaus untuk Dr. Rizali. Baik, Dr. Rizali, terima kasih banyak Anda sudah berbagi dengan kami di studio dan juga penonton di rumah. Ya, saya yakin banyak inspirasi yang kami dapatkan dari cerita Anda.
Setelah ini tamu berikutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya dari penampungan pengungsi ex Timor Timur. Pengungsi yang satu ini di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pengungsi melakukan satu tindakan yang bertujuan untuk menyejahterakan para pengungsi sana. Apa yang dia lakukan? Ikuti Kick Andy. Waktu kami belum datang di tempat itu, kalau orang bor air 70 meter belum tentu dapat. Begitu kami habiskan itu hutan, bikin kebun, bikin sawah, bor 10 meter bisa dapat.